طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين بلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك أما بعد Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian kitab Madarijus Salikin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab berkaitan dengan apa? Masih ada yang ingat? At-taslim ya. Taslim itu apa? Taslim bukan nama orang ya. Jangan-jangan ada yang namanya Taslim di sini, Pak Taslim ya. Jadi taslim dalam literasi bahasa Arab, kalau ketika saya masih di Mesir itu menyerahkan dokumen ya. Tapi kalau dalam kitab bahasa hati, taslim berarti menyerahkan hati kita kepada siapa? Kepada Allah ya. Nah, berarti hati kita ini harus kita serahkan sepenuhnya kepada siapa? Sang dokumen misalnya ijazah saya, akta kelahiran, semuanya disita bukan disita ya, dijadikan jaminan oleh universitas ketika di Mesir ya. Jadi sama mereka, saya megang nggak yang aslinya? Nggak megang. Nah begitu juga hati kita ketika kita sudah berikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih punya hati nggak? Masih ya. Seperti tadi itu ijazah, kita masih punya ijazah nggak? Tapi mana ijazahnya? Ya, disita oleh pihak universitas. Ya, saya punya kopiannya saja. Ini bukan yang ada di Indonesia ya. Jangan bukan yang ada di Indonesia ya. Beda ya. Mana ijazahnya? Ijazah saya sama universitas. Jadi biasanya gitu. Sebagai jaminan diberikan beasiswa. Nanti ketika sudah selesai studinya S1, S2, S3, baru ijazahnya yang asli diberikan oleh pihak kampus. Sudah, kamu udah selesai, beasiswa udah selesai, nih ijazah kamu yang asli. Nah, ini analogi kita berkaitan dengan hati. Nah, ketika kita menyerahkan hati kita kepada Allah, kita masih punya hati nggak? Masih ya. Tapi hati kita, karena kita sudah serahkan kepada Allah, berarti harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ciri daripada keimanan, ciri daripada ketakwaan. Makanya dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahkan jelas kata Allah, hai kalian orang beriman,
kalian itu belum beriman. Bayangkan para sahabat yang sudah secara kebaikan itu sudah luar biasa, tapi kalian belum beriman. Sampai kapan? Sampai menyerahkan hati kita kepada Allah dan Rasulnya, wa yusallimu taslima, benar-benar pasrah. Nah, ini berarti kan apa? Kondisi hati kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sebenarnya terwakili oleh salah satu hadis Rasulullah. Satu hadis, ya, walaupun ada hadis-hadis yang lain. Apa hadis itu? Ajaban li amril mu'min, ya, idza asabahu syarra apa? Fasabar. Idza asabahu syarra fasyakara fakana khairal lah. Idza asabahu dharra fasabara fakana khairal lah. Ini mukmin itu intinya dua saja. Kondisi hati seorang mukmin itu dua saja. Kalau dia dapat kesulitan, dia sabar. Itu baik buat dia. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, fakana khairal lah, itu juga baik buat dia. Nah, ini kunci hati kita taslim kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, sekarang saya lagi sedih, lagi mendapatkan kesulitan, sabar, ya. Wal tasbir wal tahtasib. Makanya kalau ada bapak ibu takziah, takziah itu apa? Mengunjungi seseorang yang keluarganya ada yang wafat, ya. Nah, salah satu ucapan atau doa atau inti daripada takziah itu kan agar orang yang kita kunjungi itu sabar. Kita menasehati yang bersangkutan sabar, ya. Nah, kesabaran itu kan bukan hanya saja dari internal kita pribadi, tapi dari pihak eksternal orang lain, ya. Makanya doanya faltasbir wal tahtasib. Sabar dan kamu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Dari apa? Musibah. Musibah ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, orang tuanya, tinggal kerabatnya. Wal faltasbir wal tahtasib. Sabar dan mengharapkan ridho Allah. Nah, berarti kondisi hati kita, ya, 100% harus kembali kepada Allah, hati kita, ya. Nah, kita milik hati, tapi hati kita dibuat jaminan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi analogi saya beasiswa, kalau sudah beasiswanya selesai, studinya selesai, ijazahnya diberikan. Nah, analogi saya, hati kita berikan kepada Allah. Walaupun kita memiliki hati, ketika kita sudah meninggal mendapatkan husnul khotimah, disitulah Allah mengembalikan hati kita. Karena kenapa? Karena selama masa hidup kita, proses dalam hidup kita, kita sudah menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apakah taslim itu tidak ada ikhtiar? Nah, ini mereview, ya, saya masih mereview, ya. Justru dengan ikhtiar, ya. Kalau kita misalnya sakit, kena musibah atau apalagi hal-hal yang sifatnya tidak baik, ya, udahlah kita pasrah aja. Kalau bulan lalu saya menganalogikan, kalau misalnya motor bapak hilang, sendal bapak hilang, mobil bapak hilang, ya. Paling kalau istrinya yang hilang, ya. Ya. Apakah udahlah pasrah aja lah, ya, nggak usah dicari lagi. Ya Allah, saya ridho. Ya Allah, mobil saya hilang, ya. Ya Allah, saya ridho motor saya hilang. Ya Allah, saya ridho istri saya hilang. Nah, itu bukan ridho namanya. Pengen nikah lagi kalau itu mah, ya. Kan ridho, ya. Pengen nikah lagi, ya. Nah, menyerahkan diri kita kepada Allah bukan berarti kita menafiukan ikhtiar. Apa itu ikhtiar?
berusaha untuk mencari solusi. Ya. Ketika mobilnya hilang, ya cari dulu ya. Kita dua berarti beriringan. Ya Allah, saya pasrah nih. Misalnya sendal saya hilang, ya. Ya Allah, ini udah ketetapan Allah, tapi carilah misalnya mungkin ke sebelah sana, tadi datangnya lewat sini. Kok nggak ada ya? Cari ke sana, cari ke sana, cari ke sana ya. Cari ke sekelilingnya ya, mungkin ada yang pakai nggak sengaja ya, atau mungkin karena subuh kan agak gelap-gelap gitu, ketuker gitu kan ya, bawanya sendal jepit, pulangnya bawa apa? Karfil misalnya ya, sengaja atau nggak sengaja, terkadang dua-dua itu, antara dua itu saja ya. Nah, kita harus berikhtiar ya. Coba Palestina ya. Makanya ada ungkapan dalam Al-Qur'an, firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhiri ya. I'dad itu apa? Persiapkan diri kalian sebatas yang kalian bisa. Dari apa? Dari kekuatan. Untuk apa? Menakuti musuh Allah agar mereka takut, agar Masjidil Aqsa dibebaskan. Nah, kata-kata persiapan ini ya, itu kan agar apa? Jahiziyah, agar kita siap, agar yang kedua ikhtiar kita maksimal. Urusan janji Allah menang pasti itu urusan Allah ya, tapi bagaimana caranya menyesuaikan dengan ikhtiar kita, sampai mana bisanya manusia, itu ujian buat kita. Misalnya nih, kata Allah Masjidil Aqsa pasti akan dibebaskan, pasti ya. Bapak percaya nggak? Harus percaya. Berapa persen? 1000%. Tapi bagaimana ya, kita sebagai manusia berusaha sebatas yang kita bisa. Urusan menang itu urusan Allah ya. Bisanya cuman bikin roket ya, bisanya bikin terowongan, misalnya saudara-saudara kita di Palestina, bisanya bikin apa lagi? Parasut misalnya ya. Bisanya bikin apa lagi? Bayonet ya. Tapi belum bisa bikin tank misalnya di Gaza ya, karena nggak ada bahan pokoknya. Di Gaza misalnya nggak bisa bikin F-16, F-35, ya wajar, nggak ada alat-alatnya ya. Nggak bisa bikin apa lagi? Bom kayak Israel tuh bom apa? Bom atom lah, bom nuklir dan lain-lain ya. Tapi bisanya yang remeh-temeh ya dari segi militer. Itulah wa'iddu lahum mastata'tum. Apa yang kamu bisa harus tetap diikhtiarkan. Walaupun hanya cuman ngelempar kayu ya. Coba nih saya analogikan dengan Siti Maryam. Siti Maryam ketika hamil kan keluar dari Palestina ya. Lalu namanya hamil 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan ya. Perlu asupan gizi, minuman ya, banyak gerak. Nah, itu bayangkan ya, Siti Maryam di tengah tandus di Sinai. Jadi lahirnya Nabi Isa itu kurang lebih di Sinai, bukan di Palestina ya. Sinai ya, nanti kapan-kapan saya ajak ke Sinai semuanya. Ya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Berkah ya. Nah, disitulah Allah ingin menolong Siti Maryam. Bagi Allah gampang saja, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita manusia, pertolongan Allah pun harus ada basa-basinya, formalitasnya. Apa itu formalitasnya? Itulah yang dinamakan ikhtiar ya. Apa coba kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban jani. Hai Maryam, goyang tuh pohon korma. Kok harus digoyang dulu? Kan Allah maha berkuasa. Kalau misalnya Allah ingin, bisa nggak tahu-tahu korma jatuh dari langit? Bisa nggak? Atau tahu-tahu Siti Maryam kenyang sama nggak lapar, nggak ini gitu? Bisa nggak? Bisa aja, gampang saja bagi Allah ya.
Tapi kata Allah, huzi, ya. Coba formalitas lah, namanya manusia harus ada ikhtiar. Namanya 9 bulan goyang apa tadi? Pohon korma. Bapak udah pernah lihat pohon korma? Nah, yang udah umroh saya yakin sudah, ya. Pohon korma itu kurang lebih kayak pohon di Indonesia pohon kelapa lah ya. Bapak kalau ngambil kelapa gimana caranya? Nah, tinggal beli kalau bapak. Kalau di kampung harus naik dulu, ya. Kan pohon kelapa itu kan ada yang tingginya 3 meter, 2 meter, bahkan lebih kan, ada yang panjang, ya. Ketika saya masih remaja, biasa tuh saya manjat karena fisik masih bugar, manjat. Tapi kalau habis manjat itu memang otot itu gemeteran karena capek, kan begini kan, manjat itu kan, ya. Nah, sampai atas pohon kelapa saya harus bawa pisau kecil untuk motong kelapa itu. Kalau enggak saya diputer, ya kan? Diputer terus kelapanya jatuh, ya. Nah, pohon kurma itu mirip-mirip pohon kelapa. Untuk bisa ngambil pohon kurma biasanya manjat ke atas, dicacah ya bahasanya itu ya. Pakai pisau, jatuhlah kurma-kurma tersebut, ya. Bayangkan seorang Maryam yang 9 bulan, perempuan, tenaganya mungkin ya jauh lah ya. Ya. Tapi dengan goyangan wahuzi, goyang, ya. Bapak, saya yakin nih bapak goyang sekarang nih dengan tenaga bapak umur 40, 50, bapak goyang-goyang pohon korma, nggak ada yang jatuh-jatuh. Mungkin ya kotoran-kotoran yang jatuh ya. Ya, nggak goyang-goyang. Itulah yang diinginkan oleh Allah, ikhtiar, formalitas, basa-basi kita sebagai manusia untuk menjemput pertolongan Allah, ya. Makanya itu tadi Siti Maryam mustahil kan, dengan goyangan tersebut ternyata pohon kurma pada jatuh, ya. Bapak kalau goyang-goyang segimanapun nggak jatuh-jatuh, yang jatuh paling dahan-dahan yang tua, ya. Nah, ini menandakan apa? Bahwa kemenangan, ini analogi lagi dengan apa yang terjadi di Palestina. Kemenangan, pembebasan Masjidil Aqsa itu urusan Allah, ya. Tapi kita sebagai manusia, saudara kita di Palestina atau kita di sini, ikhtiar basa-basi formalitas aja apa yang bisa kita perbuat, ya. Semaksimal apa kita bisa berbuat? Oh, ternyata di Palestina maksimalnya bisa buat bayonet, ya. Bisa buat tank nggak di Gaza? Nggak bisa, karena bahan bakunya nggak ada, ya. Buat tank ya ke Rusia, mungkin ke Amerika, ya. Bisa nggak mereka buat helikopter di dalam? Nggak bisa, ya. Berarti kan maksimalnya mereka hanya buat bayonet, buat apa lagi? Terowongan, mortir mungkin, ya karena keterbatasan. Itu yang dinamakan basa-basi, formalitas, ikhtiar untuk menjemput kemenangan atau janji daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah sebagaimana Allah menolong Maryam tadi, ya, hanya dengan goyangan apa tadi? Tangan, ya. Kalau bahasa logika, ya itu tadi yang saya sampaikan. Bapak kalau pengen ngambil kurma, goyang gini saja, ya, dari pagi sampai malam nggak jatuh-jatuh, ya. Kecuali di atas ada teman bapak gitu kan, bapak goyang dikit dijatuhin tuh kurma, ya. Nah, inilah yang dinamakan at-taslim, ya. Datangnya pertolongan Allah ketika kita menyerahkan diri kepada Allah 100%, bahkan 1000%. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, mustahil, Pak, Bu, ya. Maksudnya ragu-ragu itu gimana? Saya nih minta tolong sama Allah 80% lah, tapi saya 20%-nya minta tolong sama dukun, ya. Ini mustahil, ya. Mungkin ada solusi, tapi solusinya dari jin, dari setan, ya. Semakin jauh lagi dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita dituntut untuk seperti itu. Untuk apa? Memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Ketika Allah memberikan penderitaan, musibah, ujian tertentu,
pasrah totalitas, terlentang, ya Allah pasrah, Allahu Akbar menyerah. Ya, itu yang diinginkan. Itulah kita yang diinginkan. Terkadang kita kan sombong, ya. Pertama sombong sama manusia, naudzubillah, lebih parah lagi sombong sama siapa? Sama Allah, ya. Gimana sombong sama Allah? Ya merasa nggak butuh Allah. Nah, itulah yang dinamakan sombongnya luar biasa, ya. Kalau kata Mandra apa gimana? Sombong amat. Nah, kata Mandra ya. Ya. Tapi itulah kita sebagai manusia memang diarahkan harus menyerahkan diri kepada Allah semaksimal mungkin, taslim, ya, menyerahkan segala sesuatu dalam hati ini kepada Allah. Faslun fi taslimil ilmi ilal hal, ya. Kalau sudah masuk dalam keyakinan, baru dalam efek kehidupan kita sehari-hari. Nah, taslim ini bukan nama orang tadi ya, yang saya katakan taslim itu apa artinya, Bu? Pak, bahasa Indonesianya menyerahkan diri kepada Allah, totalitas, ya. Kalau sudah taslim, orang yang ini biasanya anti stres, ya. Nah ini ya, barusan tadi malam saya ngisi untuk anak-anak muda, ya. Mentalitas anak muda sekarang, anak-anak bapak, cucu-cucu bapak, mentalitasnya terkadang perlu kita pelihara, perlu kita tanamkan bagaimana, apa itu mentalitas. Banyak kondisi zaman sekarang karena inilah akidahnya yang akhlak yang kurang bagi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mengelola hati itu. Skripsi misalnya sulit sedikit udah apa? Bunuh diri, ya. Punya masalah sedikit bunuh diri, ya. Di mana hati mereka, ya? Di mana akidah mereka, ya? Kalau dibandingkan dengan kesulitannya dengan saudara-saudara di Palestina yang bisa jadi kesulitannya tingkatnya levelnya 7 atau 8. Ini skripsi kan ya memang pusing memang bagi umurnya pada masanya. Tapi kalau sampai bunuh diri ini kan tidak ada yang kosong dalam hati dia, ya. Dia tidak kenal Allah atau mungkin kenal tapi tidak dekat sama Allah. Dihantui atau dibisikkan oleh setan, udahlah capek, udah bunuh diri saja. Ya, nah ini ya. Bagaimana kita mengaplikasikan ranah keyakinan bahwa kita harus menyerahkan diri kepada Allah dalam aspek kehidupan sehari-hari, sehingga seberat apapun beban yang diujikan kepada kita, bahkan beban itu segede gunung karang, segede gunung apa lagi? Gunung Karang itu di mana ya? Di Banten, ya. Segede gunung di Bogor, gunung apa? Gunung Salak, ya. Menjadi beban di atas punggung kita ketika kita sudah punya taslim atau menyerahkan diri kepada Allah, kita akan selalu tenang, ya. Saya bersama Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya Allah dalam hatinya, berat segede gelas saja, beratnya luar biasa. Jadi masalah itu hanya berkaitan dengan mindset, dengan pola pikir kita, ya. Ya, ketika kita bisa meremehkan masalah tapi harus maksimal ikhtiar, itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kembali kepada Allah. Nah ini ya. Nah ini review sebenarnya ya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada momentum pagi ini adalah bab berkaitan dengan as-sakinah, ya. Nah, kenapa saya mereview, ya, karena memang ini tasalsul, mata rantai. Bab tema sebelumnya pasti akan berkesinambungan, berefek atau berkorelasi dengan tema yang selanjutnya. Nah, tema selanjutnya ini faslun fi manzilatis sakinah. Sakinah itu apa, Pak? Bapak kalau dengar-dengar sakinah tuh apa? Pengen nikah lagi? Ya. Ya kan, kalau dalam Al-Quran mudah-mudahan dapat sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Tapi makna sakinah yang ingin saya sampaikan di sini lebih sifatnya lebih luas lagi, ya, bukan hanya dalam pernikahan saja, ya. Maka dalam Al-Quran yang pertama, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Surat apa itu? Al-Baqarah, ya. Nah, kata-kata sakinah dalam Al-Quran itu memang beragam, ya.
Yang barusan ini dalam surat Al-Baqarah apa itu ya? Tapi ada biasanya memang yang familiar kata-kata sakinah itu dalam dunia pernikahan. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah ya. Tapi ternyata sakinah juga nih yang pertama yang barusan saya baca surat Al-Baqarah fihi sakinatum mir rabbikum. Nah, apa itu makna sakinah di sini? Para ulama menjelaskan beberapa tafsiran berkaitan dengan sakinah ya. Yang pertama adalah fihi sakinatum mir rabbikum, artinya dalam tabut ya. Jadi ini kan ayatnya ketika Nabi Daud alaihissalam atau kan yang menjadi raja ketika Bani Israel ini ayatnya ya, apa kaitannya dengan sakinah? Ketika Bani Israel di Sinai itu kan disuruh masuk ke Palestina. Tetapi di Palestina ada kauman Jabbarin ketika itu Kan'aniyin ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Tolut ya. Qatala Dawud Tolut itu seorang panglima tapi dia miskin, kere ya. Tapi memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin. Bahkan Nabi Daud ketika itu belum menjadi pemimpin, masih anak remaja ya. Nah, disinilah waqala lahum nabiyyun inna ayatamul ayati, apa tandanya kalau Tolut atau hal-hal seperti ini datang ya. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum, tandanya adalah tabut. Tabut itu seperti peti dulu ya. Nah, peti ini, tabut ini banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan peti di dalamnya ada peninggalan Nabi Musa alaihissalam, ada tongkatnya Nabi Musa. Dan apa makna sakinah di sini? Sakinah di sini adalah at-tuma'nina wal waqar wasukunul ladzi yanziluhu Allah fi qalbi 'abdi inda tirabihi min syiddatil makhawif ya. Jadi tafsiran yang pertama, sakinah di sini dari tabut tersebut rasa tenang ya yang datang dari Allah masuk ke dalam sanubari seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak takut lagi apapun bahaya yang ada di dunia ini. Nah, kalau bapak sudah dapat sakinah ya, secara umum ya, bukan dalam pernikahan saja, itu adalah kenikmatan yang begitu luar biasa. Terkadang tipikal orang itu kan fitrahnya gelisah ya. Di sini ada nggak yang nggak pernah gelisah? Nggak pernah stres lah bahasanya ya. Ya minimal pulang ke rumah ngelihat anak-anak pada berantem, udah marah-marah kita kan, stres tuh kan. Ke rumah apalah ya, stres ya. Nah, inilah tipikal kita sebagai manusia. Tapi kalau ada seseorang yang bebannya berat seberat-beratnya ya, tapi dia merasakan sakinah atau merasakan ketenangan hati, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbicara misalnya bukan kita saja, bahkan Rasulullah manusia juga. Apa kata Allah? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu seakan-akan galau, hai Muhammad. Psikologi engkau galau karena apa? Karena mereka tidak beriman. Nah, Allah mengarahkan Rasulullah untuk mendapatkan sakinah tadi. Udah tenang saja hai Muhammad ya. Kami akan menolong engkau. Tapi Rasulullah manusia ya, galaunya apa? Diomongin lah sama orang lain ya. Mereka nggak mau beriman lah, itu galau. Maka diabadikan dalam Al-Quran, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Dan ayat-ayat yang lain ada juga yang semisalnya ya. Nah, berarti sakinah itu memang pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tadi saya sampaikan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia tidak menyerahkan diri kepada Allah, coba bapak ya atau di luar sana punya masalah, tapi larinya ke dukun, larinya ke yang tidak baik ya. Mungkin dapat ketenangan sesaat saja, tapi setelah itu ya dia akan galau, gelisah ya. Apalagi kalau datang ke dukun, yang kalau datang ke dukun pulangnya kita sama siapa? Jangan kita lah, orang lain lah ya. Pulang dari rumah dukun, pulangnya bawa apa? Bawa jimat, bawa sesajen, yang dibawa jin ya, setan ya. Menyebabkan apa? Orang tersebut menjadi tambah galau lagi ya. Datang lagi ke dukun. Tadi kok saya ketika ketemu engkau dukun tenang, tapi ketika keluar rumah engkau galau lagi. Dikasih lagi kesesatan-kesesatan. Udahlah kamu bunuh orang saja, udahlah kamu miras saja, udahlah kamu narkoba saja. Nah ini kan naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah oleh karena itu kalau kita mencari sakinah, ketenangan hati, kita yang perlu kita lakukan adalah at-taslim at-tam ilallah ta'ala. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Kapan itu? Ketika inda sodmatil ula. Sodmatil ula itu ketika datang guncangan pertama kali, guncangan musibah ya. Misalnya nih bapak, anaknya kecelakaan misalnya, anaknya sakit ya. Nah itu tuh ketika dapat guncangan secara psikologi, secara emosional, bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan ya. Apapun itu, seberat apapun ya. Karena kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Allah, yang terjadi hati kita ini bergejolak ya. Yang menimbulkan akan ada rasa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala lewat bisikan setan ya. Pernah saya sampaikan, pernah saya diuji COVID-19 ya. Tahun berapa itu COVID-19 itu? 2021 ya, 22 ya. Nah, itu bisikan setan masuk ke dalam sanubari saya ya. Jadi ini setiap kita pasti ada yang seperti itu ya. Maksudnya setan itu masuk ke dalam sanubari setiap kita. Kamu masih muda, kenapa kena COVID-19 ya? Padahal imun itu lagi perang ya kan. Tapi setan masuk ke dalam sanubari saya ya. Jadi ketika datang bisikan tersebut, ada perasaan dalam diri saya menolak takdir tersebut. Bayangkan ya, sampai ada perasaan seperti itu. Tapi ketika itu langsung saya sadar, wah ini bisikan setan ini ya. Bahaya kalau saya terhanyut dalam bisikan tersebut. Apa yang terjadi? Saya berusaha melawan takdir tersebut, nggak pasrah intinya ya. Tapi ketika saya sadar, langsung saya istighfar, astagfirullah, ini dari setan ini ya. Langsung saya kondisikan hati saya ya. Astagfirullahaladzim. Terus ya Allah saya pasrah. Saya udah kena, ya udah enggak, ya gimana lagi, harus pasrah ya. Pasrah ya Allah, saya enggak nolak. Nah, dengan surut dikit-dikit akhirnya kan setan tertutup pintunya untuk membisikkan saya, enggak ada lagi tuh ya. Nah, disitulah justru sistem imun saya semakin baik. Ketika apa? Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah. Jadi udahlah, ya udah pasrah aja ya Allah. Ikhtiar saya minum obat herbal dan lain-lainnya. Nah, begitu juga kita. Ketika kita mendapatkan sodmah al-ula, dentuman pertama apapun ke musibah, ujian tersebut, yang pertama kita lakukan, kita mengkondisikan hati kita ya. Memang fitrah kita sebagai apalagi ibu-ibu ya. Makanya kenapa sih ziarah kubur ya lebih dianjurkan untuk laki-laki ya. Kalau walaupun zaman sekarang ada yang membolehkan ya. Syaratnya ibu-ibu enggak sampai histeris. Niyahah dalam konsep fikih ada konsep niyahah. Niyah itu apa? Nangis-nangis sampai teriak-teriak. Karena di masa jahiliyah kalau ada orang meninggal, ibu-ibu orang jahiliyah dulu di masa Rasulullah nangis-nangis sambil teriak-teriak. Nah, nggak boleh secara akidah, itu seakan-akan nolak daripada takdir Allah ya. Nah, saya ingin kembali kepada bagaimana mengkondisikan mental hati kita, lalu sedikit demi sedikit menuju ke arah taslim. Itu perlu proses
Ya. Apa sih musibah? Kalau tadi saya analogikan, saya kena penyakit apa tadi? Virus 19. Bapak misalnya punya bisnis berapa? Konsepnya misalnya modalnya 1 miliar, ya. Padahal itu buat sekolah anak, ya. Tapi ternyata dapat kabar dibawa kabur lah sama apa? Sama oknum, ya. Dibawa kabur, nggak tahu kemana, ya. Atau barang berharga hilang, jatuh, atau HP yang mahal jatuh ke sungai misalnya, ya. Nah, disitulah Bapak ada dentuman dalam secara psikologi. Nah, proses untuk kita taslim yang tadi saya sampaikan itu nggak mudah juga, karena kita melawan apa? Pertama, bisikan setan. Yang kedua, rasa ingin menolak apa tadi? Takdir tadi. Itulah letak ujian bagi kita sebagai manusia. Apakah Nabi Muhammad diuji juga? Diuji. Nabi-nabi diuji juga. Nah, tapi mereka dengan izin Allah, pertolongan Allah, mereka berhasil melalui hal tersebut, ya. Saya katakan alhamdulillah dengan izin Allah, saya ketika COVID-19, ya Allah membantu saya untuk taslim, ya, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah saya sampaikan, ya, rasa bisikan tersebut apa? Ketika ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, ya. Kan ragu tuh, nih mimpinya mimpi perintah, mimpi atau mimpi biasa. Tapi mimpinya sampai 3 kali, ya. Mimpi menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Beratnya luar biasa, ya. Nah, berarti kan ujiannya ada di sini yang disuruh nyembelih aset paling, nah ini saya analogikan aset, ya Bu. Jangan sampai ini kata Ustadz kita pulang ke rumah nyembelih anak, enggak, ya. Tapi aset yang paling berharga bagi kita sembelih, ya. Apa aset yang paling Bapak sukai? Misalnya mobil, misalnya emas, bagi ibu-ibu perhiasan, tapi kita sembelih. Maksudnya apa? Kita sedekahkan, ya. Udahlah buat masjid Al-Ikhlas nih, buat anak yatimnya, penghafal Al-Quran. Itu beratnya luar biasa, ya. Tapi itulah Nabi Ibrahim bisa melalui hal-hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, intinya simpel saja kehidupan kita di dunia ini. Yang tersulit dalam kehidupan kita di dunia ini itu adalah mengelola emosional kita, mengelola psikologi kita, ya. Nah, makanya dalam Al-Qur'an, hadis kita diarahkan tuh, yuk nih konsep taslim, ya. Yuk nih konsep sakinah, ya. Tadi sakinah itu apa? Itminan, ya. Rasa tenang ketika kita sudah menyerahkan seluruhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu sini saya akan as-sakinah ismun li thalathati asya. Awwalu as-sakinatu Bani Israil wa dzakaraha. Nah, ini berkaitan dengan ayat tadi, ya. Ayat tadi ini lebih kepada Bani Israil, ya. Bani Israil tabut, ada yang mengatakan tabut itu adalah angin, ya. Di sini tapi saya akan skip, ya. Nah, qala fiya salatu asyalil anbiya mu'jizah wa limulukim karama wa hiya ayatun nasri taqla qulubul a'da bi sawti ruban idzal taqa faslun fi sakinatil wahbiyah, ya. As-sakinatu tsaniyah hiya allati tantiqu 'ala lisanil muhaddatsin laysat hiya syai'an yumlak innama syai'un min lataif sun'il haq. Nah, ini, ya, yang kita maksudkan bahwa sakinah yang ingin saya sampaikan ini bukan sakinah yang dimasukkan dalam ayat kepada Bani Israel tadi, ya. Ayat yang maksudnya fihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinah, ya. Tabut ada yang mengartikan angin. Dari angin tersebut orang Bani Israel mendapatkan ketenangan, ya. Untuk apa? Untuk pergi ke Palestina. Bukan berarti Bani Israel memiliki Palestina. Kenapa mereka disuruh ke Palestina? Ya karena keislaman mereka. Pernah saya sampaikan, ya. Bukan karena kerasan mereka, kesukuan mereka, ya. Bani Israel di zaman Nabi Musa, kenapa disuruh ngelola Masjidil Aqsa? Ya karena mereka Muslim. Kenapa Bani Israel di zaman Nabi Daud mereka disuruh mengelola Masjidil Aqsa? Karena mereka Muslim, bukan karena keisraelannya. Ini, ya. Karena zaman sekarang diputar balikan, nih
Masjidil Aqsa milik kita, Bani Israel. Enggak, ente agamanya apa? Tanya dulu ya. Ngikutin Nabi Muhammad enggak? Kalau ikutin Nabi Muhammad, layak ente mengelola Masjidil Aqsa. Tapi kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad, bukan agama Islam, nggak layak ente memiliki Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adalah milik orang-orang Islam. As-sakinah ats-tsalitsah hiya allati anzalat ala qalbin nabi sallallahu wa qulubul mu'minin wa hiya syai'un yajma'u nuran wa quwwatan wa ruhan yuskanu ilaihi al-khaif wa yatasalla bil al-hazim wad-dajar wa yastakinu ilaihi al-asi wal jari wal abi. Nah ini ya, sakinah yang ketiga inilah yang saya ingin titik beratkan. Wa hiya allati unzilat ala qalbin nabi, sakinah yang turun kepada hati Rasulullah ya. Saya ingin katakan Rasulullah pun adalah seorang manusia. Namanya manusia tuh ada galaunya enggak? Pasti namanya manusia, kecuali malaikat ya. Karena malaikat enggak mikir gimana besok makan ya, gimana besok minum, istri makan apa ya, karena mereka enggak nikah ya. Kalau ada malaikat nikah, nah ini bapak-bapak yang lagi nyamar ya. Kita manusia memang itulah ujian kita ya. Takut nggak makan, takut nggak minum, takut anaknya nggak berhasil, takut apa lagi Pak? Takut nggak husnul khotimah. Nah ini takut yang luar biasa. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semua, amin ya rabbal alamin. Takut ini, takut itu ya. Nah rasa sakinah, rasa tenang ini ya, itu dari apa? Dari Allah kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman ya. Syai'un yajma'u, sesuatu yang mengumpul, nuran, cahaya, wa quwatan, kekuatan, wa ruhan, dan ruh ya. Jadi tiga, cahaya, kekuatan, ruh. Itu berasal dari kata apa? Sakinah ya. Ini yang saya sampaikan. Kalau dalam ayat-ayat yang biasa kita telaah, sakinah itu konsep berkeluarga, tapi ini lebih umum lagi. Bagaimana ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah. Sakinah itu maknanya ada tiga. Yang pertama apa? Cahaya, kekuatan, ruh ya. Walaupun di sini kan ada tiga tadi tuh ya. Yang pertama sakinah yang ketika di zaman Bani Israel. Yang kedua adalah sakinah, arti daripada unzilat ala qalbin itma'anna biha ya, secara umum. Yang ketiga adalah yang lebih khusus lagi, sakinah, sesuatu yang membuat Rasulullah, orang-orang beriman, para sahabat tenang. Itu tiga hal, mendapatkan kekuatan, mendapatkan ruh, mendapatkan cahaya. Itulah yang dinamakan as-sakinah. Kenapa di sini dikategorikan cahaya? Bapak bisa ngeliat cahaya nggak dalam hati Bapak? Nah, jadi cahaya itu terkadang makna zahir dan makna konotasi. Kenapa Bapak bisa melihat saya? Karena ada cahaya. Cahaya apa? Lampu. Itu makna zahir. Tapi kalau makna maknawi ya, Bapak punya cahaya hati ya. Bukan yang di ini ya, apa yang acara subuh-subuh ya. Cahaya hati ya. Hati Bapak ada cahaya. Apa artinya? Artinya tadi itu ya, sakinah, tenang ya, dekat kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini harus kita meminta doa. Wa quwwah. Nah, kekuatan ya. Kekuatan tadi mentalitas ya. Tadi saya katakan anak muda di Indonesia dengan tingkat kesulitan gara-gara skripsi, dia apa? Bunuh diri. Bagaimana kalau dia mendapatkan tingkat kesulitan sebagaimana kesulitan di Palestina? Nah, lebih daripada itu. Nah, kenapa orang-orang di Palestina mereka bisa sabar? Anaknya meninggal, bapaknya meninggal, istri atau suaminya meninggal, rumahnya hancur. Itulah yang dinamakan as-sakinah, menimbulkan rasa kekuatan. Ya. Jadi yang membedakan kita sama mereka itu apa? Ya mentalitas, sakinah tadi, hatinya, ya, kekuatan hati. Makanya dikatakan dengan cahaya, ya. Rasulullah kenapa bisa tenang ketika dihunuskan pedang oleh orang kafir? Itu Rasulullah lagi tidur di padang pasir, lagi dalam perjalanan, semuanya pada tidur, sahabat pada istirahatlah di siang-siang. Rasulullah juga tidur di bawah pohon inilah, pohon agak rindang lah ya.
pedangnya ditaruh di samping, nggak dihunuskan. Datang orang kafir menghunuskan pedang itu kepada Rasulullah, udah tinggal bunuh saja gitu, udah tinggal black lah bahasanya ya, membunuh Rasulullah ya. Ditanyakan oleh orang kafir tersebut, "Hai Muhammad, ini pedang ini sudah di dekat leher kamu. Siapa yang bisa menghalangi pedang ini untuk sampai kepada leher kamu, untuk tidak membunuh kamu?" Dengan tenangnya Nabi Muhammad mengatakan apa? Allah. Ya. Bayangkan dengan jawaban yang simpel ini, Allah bergetar orang kafir tersebut, akhirnya menjatuhkan pedang tersebut. Kenapa Rasulullah bisa yakin Allah akan menyelamatkan Nabi Muhammad? Ya karena misi Rasulullah belum selesai. Misi untuk menyampaikan risalah Islam belum selesai. Kalau Rasulullah meninggal, ya risalahnya nggak akan sempurna ya. Makanya Allah dengan tenang Nabi Muhammad mengatakan, Allah pasti akan menyelamatkan saya. Nah berarti kalau kita bersama Allah, ya Allah, saya punya niat melakukan ini dan melakukan itu karena Engkau, apapun kesulitannya niscaya Allah akan bersama kita ya. Tapi kalau di Gaza, Ustadz, kan misinya adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi kok banyak para pejuang, banyak para muslim yang meninggal ya. Apakah sama dengan yang tadi saya sampaikan? Justru disitulah makna daripada ikhtiar. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin apa yang mereka bisa lakukan ya. Adapun kemenangan itu wallah alam, skenario Allah kita tidak tahu. Itulah yang mereka bisa lakukan ya. Jadi mereka tenang nggak? Mereka justru paling tenang bisa jadi ya. Ini kalau kita melihat tatanan dunia ya, tatanan dunia itu gimana? Kita di seluruh dunia ini rakyat takutnya sama siapa? Sama pemerintahnya ya. Dimanapun negara manapun, pemerintahnya, negaranya takut sama siapa? Sama Amerika. Betul nggak? Nah, kita pun takut nggak sama Amerika? Ya kurang lebih takut lah ya, kurang lebih ya. Dikasih yang 32% ya kalau nggak salah ya, tarif dagang ya. Negara-negara wah pada melas-melas ya. Ya karena kita takut ya. Dunia kita digoyang ya. Sama siapa? Amerika ya. Ya mudah-mudahan kita di kemudian hari nggak takut lagi sama Amerika. Amin ya robbal alamin. Ya perlu mentalitas ya. Lalu Amerika takutnya sama siapa? Sama Israel ya, sama Netanyahu ya. Tapi Israel takutnya sama siapa? Sama Hamas ya. Hamas itu siapa sih? Jenderal Sudirmannya kita, bahasanya gitu ya. Pangeran Diponegoronya kita, gitu ya. Kalau saya bahasakan ya, pejuang untuk memerdekakan, pahlawan ya. Pahlawan nasional itu Hamas ya. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman ya. Nah mereka Hamas takutnya sama siapa? Sama Allah ya. Bayangkan seluruh dunia takut sama Amerika, takut sama Israel. Israel takutnya sama siapa? Sama orang yang takutnya sama Allah. Itulah arti daripada at-taslim ya. Kekuatan, bahwa sakinah itu yang pertama adalah nur, cahaya di dalam diri kita, menimbulkan kekuatan mentalitas yang baja. Walaupun saya makannya 3 hari sekali, walaupun saya nggak tidur di ada AC-nya ya, tapi saya mengharapkan ridho Allah. Itulah mereka, mentalitas pejuang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita AC mati pun nggak bisa tidur. Aduh, kenapa nggak bisa tidur? AC-nya rusak ya. Gimana pengen dibawa ke Gaza ya, nggak ada AC ya. Aduh, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Sofanya kena banjir ya. Nah, udah nggak bisa tidur. Gimana pengen suruh tidur di tanah, di terowongan ya. Nah, mentalitas itu sangat luar biasa ya. Saudara-saudara kita di Palestina melihat dunia. Ini ibaratnya nih, analogi nih dunia nih. Ini makanya kalau kita mustahil kita bisa taslim, menyerahkan diri 100%
kalau mindset kita nggak kita manipulasi. Ini dunia. Terkadang kan kalau kita main HP itu fokus gitu kan, lihat HP ini ya. Tapi ada anak-anak kecil kan lebih fokus lagi karena main game ya. Gimana dia ngelihat HP ini? Begini. Ya, betul ya. Padahal cara pandang itu dalam Islam kita melihat dunia begini saja. Ini dunia, akhirat tuh mana? Nah, ini nih semuanya tuh. Ya. Jadi kita lihat dunia, ya lihat juga kanan, kiri. Oh, ternyata akhirat tuh begini. Oh, akhirat tuh gini. Kita lihat dunia lagi. Nah, karena dunia ini ya karena kita tinggal di sini. Ya kita butuh dunia. Tapi hanya sekedar gini aja. Tapi ada nggak orang yang nggak bisa ngelihat sekitar kecuali ngelihat HP aja? Saking fokusnya di sini. Sampai begini. Kalau udah begini, dia lihat kanan kiri nggak? Nah, ibu-ibu mudah-mudahan bisa ngelihat apa yang saya lakukan ya. Ya. Jadi kalau dia melihat gini, akhirat tertutupi dengan dunia. Orang-orang seperti ini mustahil bisa taslim. Nah, mentalitas pejuang Palestina, nah mereka melihat dunia itu ya mungkin begini aja, karena dia nggak punya HP lagi, ya kan? Punya HP nggak mereka? Rumah udah hancur, istri mungkin sudah syahid, suami mungkin sudah syahid, orang tua nggak ada, udahlah, nggak punya HP, udah ngelihat akhirat terus, ya. Itulah salah satu bentuk anugerah karunia Allah untuk mereka. Surga akhirat lebih dekat kepada mereka dibandingkan kita nih, ya. Tadi kita punya dunia, fokus, belum punya istri dua, gitu ya. Belum punya rumah dua, ya. Nah, ini candaan aja nih ya, biar nggak ada yang ngantuk ya. Sampai begini. Nah, itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita tentunya dari bab sakinah ini, Rasulullah, kalau Rasulullah pengen dunia seluruh isinya bisa nggak? Gampang saja. Tapi bayangkan bantalnya Rasulullah itu kan dari Belikar, kan ada sahabat yang sebelumnya dia Nasrani, dia pengen masuk Islam. Ini bukan seorang raja, tapi kok pengikutnya banyak. Karena zaman dahulu mindsetnya kalau pengikut banyak pasti raja, ya. Ini bukan raja, ini bantal di rumahnya aja dari karung goni lah bahasa saya ya, karung goni yang kalau jadi senderan itu berbekas ke punggung, ya. Ini bukan raja, ya. Pada Rasulullah begitu luar biasa, tapi apa berkaitan dengan remeh-temeh saja bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika kita menyikapi dunia ini, untuk kita taslim menyerahkan diri kepada Allah, kita harus menyampingkan gaya hedon dalam diri kita, ya, sebatasnya saja, sekedarnya saja dunia. Sekedar kita bisa sholat, sekedar kita bisa haji, sekedar kita bisa umroh, ya. Jadi tidak melalaikan kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Taslim, skema taslim menyerahkan diri kepada Allah, efek yang akan kita dapatkan adalah sakinah, ya. Apa itu sakinah? Ketenangan, ya. Ketenangan itu dibagi menjadi 3 apa saja? Nur, quwwah, dan satu lagi apa? Ruh, ya. Cahaya, kekuatan, dan ruh, ya. Ruhnya dalam diri kita, jadi ruh kita akan hidup. Kalau bapak jasmani tapi nggak ada ruhnya, nggak bakal bisa bergerak. Kenapa bapak bisa bergerak main pingpong nih bentar lagi ya, biasanya main pingpong, ya. Kenapa? Karena masih ada ruhnya, ya. Kalau misalnya ada orang lagi sakaratul maut, ruhnya sudah dicabut, ruhnya sudah sampai perut, kakinya bisa gerak nggak? Bisa bergerak, tapi yang gerakin keluarganya mungkin nggak bisa bergerak lagi, ya. Itulah ruh, ya. Bahwa dalam diri kita sakinah itu begitu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan sakinah ini di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Silakan kalau ingin didiskusikan berkaitan dengan taslim dan sakinah ini. Dalam surat Al-Baqarah 262 itu yang membuat kita mungkin ya saya cabut rasa sedih, rasa takut ya saya. Ini mana syaratnya satu, infakkan apa yang kita
juga tidak menyakiti orang yang mengenai infak itu, menjaga lisan. Jadi itu salah satu syarat kita untuk mendapatkan hati yang rasa sakit hati ya. Nah, untuk hati Ustaz, hati ini kan ada yang hati sakit, mati dan selamat. Nah, kalau kita misalnya untuk mencapai hati yang selamat ini, apakah bisa dengan kombinasi dengan ayat ini seperti apa Ustaz? Hati yang selamat dengan kita cabut rasa takut dan rasa sedih itu Ustaz. Ya, ada dua pertanyaan dari Ibu ya berkaitan pertama sedekah ya, infak ya. Jadi dalam Al-Qur'an wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu memang ada kaidah-kaidahnya ya. Misalnya ada ayat wa'iddu lahum mastata'tum. I'dad itu apa? Persiapkan diri kalian apa yang bisa kalian untuk menjadi sebuah kekuatan. Itu para ulama zaman sekarang bisa ada 50 kaidah, 90 kaidah. Pertama, harus menyiapkan generasi terkini secara misalnya mentalitas, secara fisik ya, dan lain-lain. Nah, begitu juga berkaitan dengan sakinah di sini ya. Kalau dalam Al-Qur'an misalnya konteks keluarga, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, kata-kata sakan di sini sakinah, berarti kan bawahnya subnya itu banyak. Untuk bisa mendapatkan sakinah itu apa? Satu begini, dua begini. Satu misalnya uang dapur minimal 1 miliar 1 bulan. Nah, itu yakin sakinah itu ya. Ya, apalagi dua dan lain-lain itu ya. Nah, berkaitan dengan sedekah. Nah, sedekah wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Memang kalau ada orang yang sudah tidak mikir-mikir lagi dalam bersedekah, itu indikasi dia mendapatkan sakinah. Ya. Kenapa mendapatkan sakinah? Karena dia sudah tenang dengan rizki dia, ya. Dia sudah ada mindset dalam diri dia bahwa apapun yang saya sedekahkan, apapun yang saya donasikan, harta saya tidak akan berkurang. Nah, ini melawan logika dunia, ya. Logika dunia, kalau Bapak infak 100 ribu, harta kekayaan Bapak berkurang nggak? Berkurang ya. Tapi kata Rasulullah, ma naqasat mal min shadaqah. Tidaklah berkurang harta kita dari sedekah. Kenapa ini? Makanya Rasulullah terkadang dikatain majnun ya, gila ya. Nah, karena memang secara logika bayangkan, sedekah tidak mengurangi harta. Ini kan berlawanan dengan logika dasar pada manusia. Tapi disitulah Allah dan Rasulnya ingin mengajarkan kita bahwa akal itu terbatas. Ya, kita diajarkan untuk menjadi orang jenius yang melampaui ya batasan akal tersebut. Apa itu? Manaqasat mal min shadaqah. Ketika kita bersedekah, harta kita tidak berkurang, artinya adalah berkaitan dengan negeri akhirat. Ya, ini kaitannya dengan apa pertanyaan Ibu tadi, bahwa sedekah itu adalah indikasi atau orang dermawan, indikasi dia mendapatkan sakinah tadi, nur, quwwah, waruh, ya. Cahaya, kekuatan, satu lagi apa? Ruh, spirit, ya, kalau saya terjemahkan spirit. Cahaya, kekuatan, yang ketiga apa? Spirit, ya. Tadi analogi saya kurang lebih saudara-saudara kita di Palestina berkaitan dengan harta pun. Kalau kenapa dalam Al-Qur'an misalnya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, orang untuk bisa berkorban secara jiwa, secara nyawa, mustahil kalau dia pelit dalam sosial masyarakat, mustahil. Ya, pengen ngeluarin 100 ribu ya untuk masjid misalnya, beratnya luar biasa. Gimana kalau dia ingin berkorban secara harta, secara jiwa? Nanti kalau ada Israel misalnya di duta ini ya, udah nyerah duluan dia, udah ampun ya. Tapi kalau tiap hari dia sudah mengorbankan harta dia 100 ribu, 200 ribu untuk masjid, 200 ribu untuk penghafal Quran, untuk anak yatim, sudah terbiasa mengorbankan harta, dia akan gampang saja untuk naik level yang selanjutnya, mengorbankan secara jiwa. Itulah indikasi yang Ibu tanyakan tadi, sakinah tadi ya. Pertanyaan kedua berkaitan dengan apa tadi?
Kata kuncinya? Yang selamat hati yang sakit. Hati yang sakit, ya. Jadi hati ini itu dari yang Ibu sampaikan. Kalau kita mendapatkan hati sakinah, berarti kan hati kita apa? Sehat, ya, secara maknawi, ya. Hati yang sakit itu apa? Hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya hati kita dari Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih dekat dari godaan setan. Nah, setan menggoda kita dari apa? Yaitu tadi rasa sombong, rasa dengki, rasa hasad, apalagi Pak? SMS, ya, apa bahasanya SMS itu? Oh, senang melihat orang sakit. Oh ya, bahasa anak Bapak masih muda kayaknya. masih 20 ya. SMS, ya. Apapun itu, ya. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, radius setan akan jauh. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, setan akan lebih dekat. Itu sudah menjadi teori, ya, menjadi kaidah, ya. Makanya dekatkan diri kepada Allah sehingga hati kita bersih. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, setan akan menitipkan tuh, sombonglah, kamu lebih baik daripada bapak fulan, ya, tarafu. Kenapa Iblis tahu kan, pernah saya ceritakan, Iblis dulunya bukan orang, ya, jin soleh, ya. Tapi gara-gara bukan orang soleh, tapi jin soleh, ya. Nah, kalau orang soleh manusia dong dia. Tapi karena rasa sombong saja, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Bayangkan dikutuk, gak masuk surga, anak dia dan keturunannya masuk neraka gara-gara sombong saja. Maka Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarrah minal kibar. Jadi Bapak nih hati-hati juga nih, ya. Jangan sampai ada rasa sombong walaupun itu hanya sedikit. Itu Bu, ya, mungkin, ya. Saya kira ada lagi? Ya, silakan Bapak. Bedanya taslim dengan takwa. Kalau takwa itu adalah konsep umum, ya. Kalau taslim itu adalah proses, ya. Ibaratnya sukses, ya. Itu adalah takwa. Tapi bagi seorang mahasiswa belajar rajin itu adalah proses. Untuk apa? Sukses, ya. Berarti takwa itu adalah konsep umum. Untuk apa? Dekat kepada Allah, totalitas kepada Allah, beriman, pokoknya semuanya Allah. Tapi salah satu proses alternatif untuk mendapatkan itu salah satunya dengan skema taslim. Ada 3, apa tadi? Cahaya, kekuatan, yang ketiga apa? Ruh, spirit, ya. Ruh itu spirit. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada Pak Taslim. Oh, ada Pak Taslim kebetulan, ya.